The Standard membagikan kabar terbaru cedera Cole Palmer. Chelsea harus bermain tanpa Palmer hampir sepanjang musim, dan pemain internasional Inggris itu hanya tampil 4 kali. Palmer telah berjuang melawan cedera pangkal paha, yang menyebabkannya masalah di Piala Dunia antar klub. Dan pemain berusia 23 tahun itu belum bermain untuk The Blues sejak kekalahan dari Manchester United pada bulan September. Palmer dilaporkan hampir kembali berlatih, tetapi hingga kini hal itu belum terjadi. Dan Chelsea diyakini mengambil pendekatan jangka panjang daripada mencoba terburu-buru mengembalikannya. Namun, The Standard melaporkan Chelsea tengah berupaya agar Palmer kembali tepat waktu untuk pertandingan melawan Barcelona. Laporan itu menambahkan bahwa tetap ada harapan bagi pemain dan klub bahwa ia akan pulih tepat waktu untuk pertandingan Liga Champions. Enzo Fernandez beberkan kekacauan sebulan sebelum transfer ke Chelsea. Enzo Fernandez akhirnya membuka cerita di balik proses kepindahannya dari Benfica ke Chelsea pada Januari 2023. Gelandang Argentina itu menyebut periode tersebut sebagai sebulan penuh kekacauan, tepat setelah namanya melejit usai tampil cemerlang di Piala Dunia 2022. Dengan reputasi yang sedang memuncak, Benfica mencoba mempertahankan bintang mudanya itu. Klub Portugal tersebut hanya mau melepas Fernandes jika klausul rilis 121 juta euro diaktifkan, jauh melesat dari harga belinya 6 bulan sebelumnya yang hanya 18 juta euro. Chelsea terus menekan, namun negosiasi berlangsung naik turun. 1 minggu saya hampir ke Chelsea, minggu berikutnya tidak jadi, ujar Fernandes kepada Cora Break. Situasi itu membuat dirinya menjalani masa yang sangat tidak menentu. Setelah tarik ulur panjang, kesepakatan akhirnya tercapai di hari terakhir bursa. Chelsea menyetujui paket transfer senilai 106,8 juta pound yang dibayar secara bertahap, menjadikannya salah satu transfer termahal dalam sejarah Premier League. Bulan itu benar-benar gila. Kalau jadi pindah, bagus. Kalau tidak, saya tetap berada di klub hebat seperti Benfica. Tapi akhirnya terjadi juga, kata Fernandes. Estevão Willian kagumi awal karirnya di Chelsea dan timnas Brasil. Bintang muda Chelsea dan Brasil, Estevão Willian, mengungkapkan bahwa masa awal karirnya di Premier League dan level internasional merupakan fase paling luar biasa dalam hidupnya. Pemain berusia 18 tahun itu kembali menunjukkan performa gemilang dengan mencetak gol saat Brasil menang 2-0 atas Senegal di Emirates Stadium, Sabtu 15 November. Performanya di level klub dan tim nasional membuatnya semakin percaya diri. Saya sangat bahagia. Saya banyak berterima kasih kepada Tuhan atas momen ini. Ini momen yang luar biasa. Saya menikmatinya. Benar-benar menikmatinya. Saya merasa berada di fase terbaik, lebih baik secara teknik dan fisik. Saya ingin terus menikmati gelombang positif ini dan, jika Tuhan mengizinkan, terus membantu Brasil, yang merupakan kehormatan besar bagi saya, ujar Estevão. Estevão menegaskan bahwa membela timnas Brasil adalah sumber kebanggaan yang besar. Kami bekerja keras di klub untuk bisa berada di sini. Ketika datang ke tim nasional, kami mewakili seluruh negara. Itu motivasi yang besar bagi saya. Tambahnya, saya sangat bahagia di Chelsea. Susunan pemain Chelsea impian Enzo Maresca starting 11 2025-26. Chelsea saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier dan hanya tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen, Arsenal. Hal ini menjadikan mereka kuda hitam dalam perebutan gelar juara. Enzo Maresca perlu meraih lebih banyak trofi, selain Piala Dunia antar klub dan Liga Konferensi Eropa, jika ia ingin tetap menjadi pelatih kepala The Blues dalam jangka panjang. Di bawah era Todd Boehly di Chelsea, The Blues telah menghabiskan banyak uang. Sama seperti yang mereka lakukan ketika Roman Abramovich memiliki klub tersebut. Klub London Barat tersebut saat ini memiliki terlalu banyak pemain. Dengan Raheem Sterling yang tersisih, jumlah pemain yang keluar dan pemain yang masuk di bulan Januari bisa jadi sama banyaknya. Penjaga gawang, Mike Maignan. Bek kanan, Reece James. Bek tengah, Marc Guehi dan Trevoh Chalobah. Bek kiri, Marc Cucurella. Gelandang tengah, Moises Caicedo dan Adam Wharton. Gelandang serang, Cole Palmer. Sayap kanan, Pedro Neto. Sayap kiri, Alejandro Garnacho. Penyerang, Joao Pedro. Nasib berat Christopher Nkunku saat menjelang penjualan Chelsea. Seorang pemain Chelsea yang sedang membela negaranya mendapat kecaman keras. Christopher Nkunku kesulitan untuk masuk ke dalam rencana Enzo Maresca, tetapi setidaknya ia mendapat panggilan untuk timnas Prancis. Sayangnya, itu juga tidak berjalan baik. Penyerang Chelsea ini ditugaskan untuk menjadi penghubung antara lini tengah yang telah dirombak dan lini depan yang hanya terdiri dari 2 pemain. Meskipun ia mengambil beberapa posisi yang menjanjikan di antara lini, beberapa keputusan yang buruk dan sentuhan yang terlalu keras membuat banyak keterlibatannya menjadi sia-sia.
Kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya, Nkunku semakin kehilangan tempat di level klub karena Maresca kesulitan menemukan tempatnya. Ia pada dasarnya menjadi penyerang tim B, dan keinginannya untuk bermain untuk Chelsea pun memudar. Tak lama setelah itu, semua orang menyadari bahwa ia akan meninggalkan Stamford Bridge di musim panas yang akhirnya ia lakukan. Dijual ke AC Milan seharga 42 juta euro. Chelsea sudah punya tujuan baru yang sempurna untuk Nicolas Jackson. Setelah juara Bundesliga membuat kesepakatan terlambat untuk mendatangkan Jackson dengan status pinjaman, ia belum mendapatkan tempat utama, dan mereka tampaknya tidak mungkin memicu kesepakatan untuk mengontraknya secara permanen. Jackson tidak tertarik kembali ke Chelsea, dan The Blues telah bergerak ke arah lain dengan merekrut Liam Delap dan Joao Pedro. Ini berarti bahwa klub tersebut kemungkinan besar harus mencari pelamar tetap baru untuk pemain internasional Senegal tersebut musim panas ini, yang akan berusaha untuk lebih membuktikan kemampuannya di Piala Afrika mendatang. Ketika melihat tim-tim di seluruh Eropa yang sangat membutuhkan striker untuk memperkuat lini serang mereka, Juventus langsung terlintas di benak. Tim Italia tersebut hanya mencetak 14 gol dalam 10 pertandingan Serie A musim ini. Mereka juga sedang berjuang keras di Liga Champions. Juventus saat ini berada di luar zona playoff, dan belum meraih kemenangan dalam 4 pertandingan pertama mereka. Ousmane Diomande dilirik 4 raksasa Inggris. Sporting bisa untung besar. Arsenal, Chelsea, Liverpool dan Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Ousmane Diomande dari Sporting Lisbon pada bursa transfer Januari. Ousmane Diomande menjadi salah satu bek muda berbakat yang mulai dilirik oleh sejumlah klub top Eropa usai menunjukkan performa impresif bersama Sporting Lisbon. Menurut jurnalis Ekrem Konur, pemain berusia 21 tahun tersebut saat ini menjadi incaran 4 raksasa Premier League yakni Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Ketertarikan 4 raksasa Inggris diyakini akan membuat transfer Diomande tidak akan mudah. Keempatnya diprediksi akan terlibat perang penawaran dan ini tentu saja menjadi situasi yang menguntungkan bagi Sporting. Pada akhirnya, selain besaran biaya transfer, kesepakatan ini akan sangat tergantung pada proyek olahraga yang ditawarkan serta jaminan menit bermain bagi sang pemain. Potensi Chelsea dapatkan Mike Maignan. AC Milan buru kiper baru. Saat ini, sang pemain tengah dalam negosiasi kontrak baru dengan Rossoneri. Kedua belah pihak berupaya menentukan apakah kesepakatan dapat dicapai untuk memperpanjang masa tinggal Mike Maignan di AC Milan. Meskipun manajer Max Allegri puas dengan pemain internasional Prancis tersebut, AC Milan diyakini memiliki batasan finansial terkait tawaran kontrak baru, yang dapat membuka peluang Mike Maignan untuk kemungkinan hengkang. Di saat yang sama, AC Milan diyakini diam-diam sedang menjajaki opsi kiper alternatif jika Maignan tidak berkomitmen untuk masa depannya di klub. Hal ini mendorong Chelsea, yang telah menjadikannya target utama mereka, untuk memberikan tekad baru. Pindah di musim ini masih kecil kemungkinannya, tetapi Chelsea menerapkan strategi yang sabar sembari memantau perkembangan di Italia. Bagi Chelsea, yang terus mempertimbangkan opsi jangka panjang mereka di bawah mistar gawang, Maignan tetap menjadi pilihan utama. Chelsea pertimbangkan pulangkan Toni Rudiger dari Real Madrid. Chelsea dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan untuk memulangkan bek tengah Real Madrid, Toni Rudiger, ke Stamford Bridge. Kontrak pemain Jerman itu akan habis pada akhir musim ini, dan hingga kini pihak manajemen Real Madrid belum melakukan pembicaraan terkait perpanjangan kontrak. Rudiger, yang berusia 32 tahun, sempat absen selama sebulan akibat cedera paha, namun kini dikabarkan sudah mendekati masa comeback. Menurut laporan Marca, Rudiger sejatinya masih ingin bertahan di Santiago Bernabeu. Ia bertekad menunjukkan performa terbaiknya di paruh kedua musim untuk meyakinkan manajemen Madrid agar memberinya kontrak baru. Toni Rudiger dikenal sebagai salah satu bek tengah tangguh dan penuh determinasi di Eropa, dengan gaya bermain agresif, kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan membaca permainan yang baik. Ia telah menorehkan karir gemilang di level klub maupun tim nasional. Berikut perjalanan karirnya dari awal hingga kini. Calon striker Chelsea, Emmanuel Emega dipanggil ke timnas Belanda. Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Emmanuel Emega dari Strasbourg sejak September lalu. Namun, sang pemain baru akan bergabung ke Cobham pada musim panas tahun depan setelah menuntaskan musim terakhirnya di Prancis. Panggilan ke timnas ini datang berkat performa gemilangnya di awal musim. Dalam 8 pertandingan pertama Ligue 1, Emega mencatatkan 6 gol dan 2 assist, menjadikannya salah satu striker muda paling produktif di Eropa saat ini. Emega sebelumnya telah tampil untuk timnas Belanda U21 dan menjadi salah satu prospek paling menjanjikan dalam generasi baru sepak bola Belanda musim lalu.
Ia mencetak 14 gol dan 3 assist dari 27 laga Liga 1, sebuah pencapaian yang membuat Chelsea tertarik untuk memboyongnya. Selain itu, di bawah asuhan pelatih Liam Rowe senior, Emega dipercaya sebagai kapten Strasbourg, menunjukkan kematangan dan kepemimpinan di usia muda. Kehadiran Emega di timnas Belanda semakin menegaskan potensi besar yang dimilikinya. Bagi Chelsea, panggilan ini menjadi sinyal positif bahwa mereka akan kedatangan striker masa depan yang siap bersaing di level tertinggi, jika mampu menjaga performanya hingga akhir musim. Bukan tak mungkin Emega akan menjadi salah satu pemain penting dalam era baru The Blues di bawah Enzo Maresca.